Pak Kuswe. Pialanya seabrek ini, pemirsa yang budi pandang berbudi. Saya sudah bersama dengan Pak Joko. Ini Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Pak Joko ya. Sama, betul. Lengkapnya Pak Joko? Joko Santoso. Oke, sambil jalan Pak Joko Santoso. Hampir sama dengan saya, sama Santosonya maksudnya. Oh, sama Henry Santoso, tapi panggilannya Pak Wo kalau di sini. Ini ngajar apa Pak hariannya? Bidang matematika. Matematika. Ya. Eksak berarti ya. Iya. Kalau eksak itu berarti tak. Nanti kalau pertanyaan langsung dijawab A, B gitu ya. Iya. Biasanya gitu. Biasanya juga gitu. Biasa. Iya, kalau ada orang jalan-jalan berdua lanang wedok berarti pasti pacaran gitu. Kalau orang itu sifatnya apa? Agak umum itu. Agak umum. Belum pasti juga Pak ya? Iya, belum pasti juga. Pak Joko, ini pelaksanaan UN sudah berakhir ya di Alhamdulillah. SMA N1 Surakarta ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik, dan kita sebagai pengendali naskah juga pembagian juga lancar. Alhamdulillah. Lancar, distribusinya tidak ada masalah begitu ya. Iya, kalau melihat mungkin 2015 sebagian SMA lain juga mengadakan UN, tapi dengan basicnya adalah komputer begitu Pak ya. Ini kenapa SMA 1 kok masih pakai paper gitu? Ya, karena kita ada beberapa pertimbangan kemarin itu karena ada beberapa masukan dari siswa dan orang tua wali murid ya. Belum menyampaikan pada kita tentang kesiapan sekolah bagaimana, dan banyak kekhawatiran itulah, dan waktu yang sangat pendek sehingga mungkin dari pimpinan kita sehingga mengambil langkah yaitu kebijakan yaitu untuk kembali ke paper test. Untuk tahun ini saja begitu tahun ya. Ini, tahun ini aja. Kemudian karena persiapan yang sangat pendek untuk itu kemarinnya. Rantaman, rentetan dan juga persiapan ini harus lebih begitu ya, Pak Joko, lebih matang lagi. Terkait juga siswa-siswi mungkin dari segi mentalnya begitu Pak ya. Iya, begitu seperti itu. Ini yang menjadi faktor pertimbangan tersendiri bagi SMA N1 begitu. Nah, kalau beberapa perbincangan kami dengan murid tadi, kalau paper itu sebenarnya gimana ya? Memang ada kekhawatiran dari mereka begitu Pak. Iya. Tapi bagaimana lantas kemudian kalau kita melihat kemarin Bapak Presiden Jokowi sudah menyatakan ini bahwasanya kalau pakai komputer base test ini ternyata lebih efektif. Ya, kenapa kok nggak dilaksanakan segera mungkin begitu Pak? Ya, karena kita juga kemarin ada beberapa siswa pada kita yang kita belum tahu, tidak bisa menjawab juga. Contohnya adalah kaitannya dengan aturan-aturan main, kalau nanti misalkan gagal bagaimana? Kalau misalkan gagal login tokennya bagaimana? Gitu. Kemarin kita belum dapat jawaban pasti. Karena memang sebagai rintisan sekolah yang akan melaksanakan CBT, kita masih sangat pendek sekali waktunya. Kemarin ada pengumuman. Dirasa masih kurang ya? Masih kurang untuk kita. Tapi nggak ada masalah Pak, misalkan dengan kebijakan pusat begitu? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Memang harus adanya CBT, kita mendukung sekali. Mungkin persiapan hanya soal persiapan dan lain sebagainya begitu Pak ya. Tapi nggak ada, kira-kira ada selentingan toa-toa ngomong-ngomong di luar itu Pak. Pakai paper itu biar hasilnya maksimal dibandingkan dengan komputer begitu Pak. Kira-kira bagaimana menanggapinya? Waduh, kalau itu saya malah justru kurang bisa mengikuti, itu kurang bisa mengikuti ya. Kurang mengikuti karena kita hanya bicara tentang ini hanya paper test, ini hanya untuk kaitannya dengan siswa, masukan dari siswa. Iya, dan itu mungkin dari kebijakan dari pimpinan seperti itu gitu. Iya, kebijakannya memang seperti itu ya. Iya. Oke, tapi memang tahun depan akan dilaksanakan berbasis komputer. Kalau diperintahkan untuk melaksanakan, kita laksanakan. Kalau kita apapun yang harus diperintahkan, kita laksanakan. Gitu. Oke, tapi selama berjalan ini nggak ada kendala yang berarti, mungkin ada siswanya yang ngiri sekolah lain juga pakai komputer begitu. Hasilnya nanti kira-kira ada perbandingan nggak Pak, yang paper dan komputer begitu? Menurut siswa lebih banyak nyaman dengan menggunakan paper sebetulnya. Walaupun itu dari segi yang lain itu lebih nyaman kalau menggunakan komputer. Karena kalau ngerjakan pakai paper kan harus melingkari itu kan perlu waktu. Tapi juga. Tapi ternyata adanya
yang lebih nyaman menggunakan paper itu. Tapi ada anak yang wah kalau pakai komputer itu kan tinggal klik-klik sudah selesai. Sudah selesai, iya. Hanya masalah waktu itu, masalah waktu saja. Kalau persiapan dari segi teknisnya mungkin unit komputernya sudah siap Pak di Sudah sini? Siap semuanya. Semuanya kita sudah. Siap semua. Oke, jadi cuma ada kita dibutuhkan 4 ruang, 4 laboratorium, kita sudah siap 4 lab sebetulnya. Oke, labnya sudah siap, unit komputernya juga sudah siap sesuai dengan jumlah peserta yang ada. Oke, berarti faktor kenyamanan, mungkin persiapan pendek untuk mental dan lain sebagainya ini menjadi pertimbangan ya Pak ya? Karena masukan dari siswa seperti itu. Nah, mungkin dari pimpinan mengambil langkah seperti itu karena ada beberapa masukan dari siswa ataupun dari orang tua. Iya. Sehingga yang tahu mengambil kebijakan berikutnya adalah pimpinan, sehingga karena ada masukan dari siswa-siswa dan orang tua. Oke, masih menggunakan paper yang kabarnya kalau paper itu cenderung ini Pak soal jawabannya juga cenderung lebih gampang bocornya begitu Pak. Wah, gimana itu? Kalau kemudian misalnya anak di sini tidak berpikir sampai di situ. Tidak berpikir sampai di situ ya. Iya, jadi bukan berarti karena kalau pakai paper itu bocornya mungkin dapat enggak Pak ya? Wah, enggak ada pikiran sampai ke sana Pak ya. Tapi ini sekali lagi karena faktor persiapan mungkin ya, lebih dimatangkan lagi untuk mental dan siswa ini lebih siap lagi. Ya sebenarnya kalau anak sekarang itu sudah siap Pak dengan komputer, keyboard, monitor itu mereka sudah harian, makanan harian istilahnya seperti itu. Ya, ada faktor apa lagi Pak yang jadi pertimbangan pastinya begitu? Berikutnya dari siswa yang masukan dari siswa ini kan masukan dari siswa itu yaitu aturan main yang ada. Dan aturan main kalau nanti misalkan nanti gagal login gimana? Nanti terus apakah harus gimana? Itu itu yang jadi perbedaan mungkin dari siswa seperti itu. Oke, kan sudah bukan permasalahan penggunaan alatnya. Iya, oke. Jadi secara teknisi kan ada juga teknisi di sana yang di standby-kan kalau mungkin terjadi mati lampu alias oglangan itu juga harus ada genset Pak ya? SMA 1 belum ada? Sudah ada siap. Oh sudah siap? Sudah genset sudah sebenarnya siap. Sudah ready Pak ya? Dari teknis semua sudah siap. Nggak ada masalah sama sekali? Oke. Tapi mungkin ada faktor-faktor yang lain yang mungkin dari pertimbangan yang non-teknis ditanya. Kira-kira masih ini Pak, melihat dari hasilnya nanti masih bisa bersaing nggak Pak dengan SMA lain? Dengan ini memilih untuk paper based test ini loh Pak? Hasilnya nanti Insya Allah kalau itu masa persaingan hasil itu hanya hasil karya siswa semuanya ya. Kan tidak pengaruh dari karena alat kan. Ya, betul. Semua tergantung pada siswanya. Kalau kita yakin dengan siswa kita Pak, insya Allah siswa kita siap begitu ya. Kalau misalkan ada bersaing, gitu. Omongan di luar gitu, lah kowe nganggo paper ya mesti wae iso menang begitu. Kira-kira gimana Pak? Dari kurikulum ini. Itu kalau ada orang mengatakan itu kita biarkan aja, betul aja. Karena kita yang jelas kita dari sudah meyakini ini dan yakin terus hasil kita akan lebih baik. Jadi sekali lagi di sini yang terpenting adalah bukan hasilnya Pak ya, hasil UN-nya, tapi bagaimanakah siswa ini berlaku jujur ketika mengerjakan soal. Saya menukil perkataan dari Presiden RI Pak Jokowi, bukan saya itu yang ngomong. Jadi soal kejujuran mengerjakan soal, tidak ada contek-menyontek dan lain sebagainya itu lebih penting dibandingkan dengan hasil UN. Setuju Pak ini bagaimana? Tepat sekali. Kalau kami setuju sekali dengan ungkapan itu karena terus terang justru pada masalah itulah yang harus kita jaga betul. Jaga betul kualitasnya. Kualitas kita. Oke, ini bukan soal hasil, coy. Bukan soal hasil men. Bukan soal hasil, guys. Terima kasih Pak Joko atas waktunya. Iya, ini guru matematika. Ini sudah ditunggu muridnya ya Pak ya? Iya, oke. Kalau begitu kita tetap di Ngrasani Duran. Ya pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan Ngrasani Duran. Yang mana pada episode kali ini kita sudah menentukan masa depan dari generasi muda, khususnya para pelajar di SMU. Yang notabene di sini 2015 ada 2 pelaksanaan. Jadi di sini bagaimana kemudian sekolah satu dan lainnya memilih untuk mempertahankan paper based test menggunakan paper alias kertas. Ada yang menggunakan computerized dengan CBT-nya. Nah, dua-duanya ini memang menjadi salah satu pilihan begitu untuk 2015 loh ya.
ini boleh jadi pilihan. Tapi kalau kedepannya mungkin semuanya berbasis komputer. Jadi dipersiapkan ini putra putrinya tercinta yang ada di rumah dan di kos-kosan silakan ini kemudian mempersiapkan diri karena segala sesuatunya berbasis dengan komputer. Ada yang siap tapi ada yang memang sengaja belum siap ya, pertimbangan banyak termasuk murid-muridnya yang mungkin nanti justru down ketika di depan komputer ya. Saya nggak tahu ngelihat apa di komputernya kok tiba-tiba down, tapi kayaknya yang melihat soalnya itu ya. Banyak pertimbangan di sini dan semoga ini menjadi ya gambaran lah untuk Anda mekanisme pelaksanaan UN ini semakin baik di Indonesia. Saya pun juga berharap seperti itu karena calon generasi ke depan ini termasuk anak saya nantinya begitu sekolah di SMU, dan semoga ini tetap berjalan dengan baik, menemukan apa namanya ya formulasi yang pas begitu, rumus yang pas sehingga tidak kemudian setiap tahun berganti, setiap kepemimpinan berganti, setiap mungkin menterinya berganti ya apa namanya itu berganti juga begitu. Tapi ini menyesuaikan zaman, boleh jadi seperti itu ya. Kita berharap yang terbaik untuk pendidikan di Indonesia. Saya Pak Wo bersama dengan kameramen Andre dan juga produser acara Elvan. Ada Bima Sakini dan tetap berbudaya, ngerasain duran.